Perkenalkan, saya Mutia Aziza Subahan dengan NIM 23101162200021 dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan mata konsep mengenai fonologi dan subdisiplin keilmuan lainnya. Berikut adalah peta konsep fonologi dan subdisiplin keilmuan lainnya. Seperti yang kita ketahui, fonologi adalah salah satu cabang linguistik yang di dalamnya mempelajari mengenai bunyi bahasa. Namun, dalam fonologi, bunyi dibahas secara spesifik, seperti proses terbentuknya bunyi dan perubahannya. Kemudian, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi perolehan bunyi. Yang pertama adalah faktor biologis. Faktor ini dipengaruhi oleh kemampuan fisiologis alat ucap dan kondisi pendengaran. Yang kedua yaitu faktor lingkungan, yaitu faktor yang dipengaruhi oleh bahasa yang diterimanya sehari-hari di lingkungan keluarga ataupun di lingkungan masyarakat. Yang ketiga yaitu faktor inteligensi, yaitu pengaruh dari kemampuan meniru dan memproses bunyi. Di dalam fonologi terdapat fonetik dan fonemik. Fonetik adalah studi fonologi yang di dalamnya mempelajari bunyi bahasa tanpa memperhatikan makna bunyi-bunyi tersebut. Terdapat 3 ruang lingkup dari fonetik, yaitu yang pertama adalah fonetik artikulatoris atau biasa disebut sebagai fonetik organis, di mana ia mempelajari bagaimana bunyi dihasilkan oleh alat ucap. Yang kedua yaitu fonetik akustis, di mana ia mempelajari bunyi ketika merambat di udara. Yang ketiga yaitu fonetik auditoris, di mana ia mempelajari bagaimana alat pendengaran manusia dapat menerima bunyi. Berbeda dengan fonetik yang mengkaji fon sebagai objeknya, fonemik mengkaji fonem. Fonem sendiri adalah satuan bunyi terkecil yang menunjukkan kontras makna. Fonologi memiliki keterkaitan dengan bidang keilmuan lainnya, misalnya fonologi dengan psikolinguistik. Beberapa hubungan fonologi dengan psikolinguistik: 1. Mempelajari bagaimana proses terjadinya bunyi. 2. Memahami konteks penggunaan bunyi. 3. Membedakan makna bunyi. Dan keempat, menyusun cara berbahasa. Fonologi dengan morfologi. Antara fonologi dengan morfologi terjadi proses peluluhan kata berimbuhan ketika diucapkan. Contohnya, menyapu berasal dari kata dasar sapu. Fonologi dengan sintaksis. Antara fonologi dan sintaksis ada jeda yang merupakan unsur suprasegmental menjadi batas atau segmentasi frasa, klausa, dan kalimat. Fonologi dengan semantik. Dalam fonologi dan semantik terdapat adanya perbedaan makna ketika suatu kata diucapkan. Contohnya apel buah dan apel kegiatan. Dan fonologi dengan pragmatik. Dalam fonologi dan pragmatik, kita dapat menelaah makna dari sebuah penuturan, seperti dari intonasi. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih.